Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, tamu undangan, hadirin semuanya, anak-anak yang kami cintai, semoga Allah memberkahi kita semua. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di sekretariat di Aula Yayasan Miftahus Sa'adah. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan niatan untuk tholabul ilmi, yang hari ini spesial judulnya adalah kaitan dengan perundungan atau kaitan dengan bulian. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya dan kita tapaki jejak-jejaknya. Semoga kita semua dan para pemirsa yang di luar sana mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Langsung saja untuk kajian pada pagi hari ini, kita akan bagi per bab, Ustaz ya. Nanti ada 7 poin yang akan beliau sampaikan. Nanti setiap poinnya kita kasih kesempatan, Ustaz, untuk diskusi. Ya, jadi kita ingin kajian kita di pagi hari ini itu lebih banyak diskusinya, dialognya. Karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, yang harus diselesaikan. Misalkan ibu-ibu kalau punya anak, senang anak yang bully atau senang yang dibully? Tidak ada pilihan, tidak dua-duanya ya. Karena kondisinya juga tidak tidak bisa untuk memilih. Jujur, pingin dibully apa pingin membuli? Iya, sebagian orang tua ada yang bangga anaknya ketika menjadi ya betul. Kenapa? Pemberani kan? Wah, ini harus gede cowok anakku itu gitu, Bu ya. Padahal kalau kemudian itu diteruskan sampai usia dewasa, SMP, SMA mungkin, itu bisa jadi nanti walinya atau orang tuanya itu dipanggil ke sekolahan terus, Bu. Ya, dipanggil ke sekolahan. Kemudian kemarin anak jenengan dihadapkan dengan orang tua. Kemudian kemarin anak jenengan bully ini sampai anaknya pingsan misalkan begitu. Ketika ditanya, kenapa kok bully teman-teman gitu kan? Bisa jadi dia punya latar belakang yang kemudian menyebabkan itu semua. Ya, tapi ala kulli hal mungkin sebagian besar ya, sebagian dari kita kalau ditanya pingin dibully atau pingin membuli, kira-kira menderita yang mana, Bu? Yang dolim atau yang didolimi? Yang mana? Yang dolim apa yang didolimi? Kenapa yang didolimi? Kalau konsep yang tadi dibacakan oleh Ustadz Arif S, moderator kita, itu konsepnya unsur akhoka dzaliman wa matluman. Ya, tolonglah orang yang mendolimi dan didolimi. Orang yang mendolimi itu juga perlu ditolong. Orang yang didolimi juga butuh pertolongan. Berarti maknanya dua-duanya ini sebenarnya dalam kondisi terpuruk. Ya, dalam kondisi tidak stabil. Ya, oleh karena itu insya Allah nanti di kajian hari ini kita akan
membahas ya berkaitan dengan bulian ini, solusinya bagaimana, solusi yang tukang bully dan solusi yang dibully, begitu Ustaz kurang lebihnya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja simak kajian dari Ustaz Muhammad Faisal Fadli. Dan ini Bapak Ibu hadirin merupakan kajian parenting kita dari bulan Agustus, September, Oktober, November kemarin ada acara, kemudian Desember, dan ini kajian yang terakhir di kajian serial parenting. Kepada Ustaz Muhammad Faisal Fadli, waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa menghadiri majelis yang mudah-mudahan diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini mungkin masih hangat untuk diperbincangkan, mengingat beberapa hari yang lalu kita baru saja mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan bullying ataupun perundungan di lingkungan sekolah. Maka pada hari ini insya Allah kita akan berikhtiar mencari formulasi bagaimana cara untuk mencegah terjadinya tindak perundungan di sekitar kita. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, apa sebenarnya pengertian dari bullying itu? Kalau kita kaji dari beberapa artikel ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bullying, makna ataupun definisi dari bullying atau perundungan itu adalah suatu tindakan mengganggu, ya, suatu tindakan mengganggu, melukai, menyakiti orang lain, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi cakupannya bisa dengan perkataan, bisa juga dengan perbuatan. Nah, ini segala sesuatu yang tidak mengenakan orang lain, mengganggu, ya, mengganggu, menyakiti, melukai dengan perkataan ataupun perbuatan, itu merupakan aktivitas perundungan. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Namun sebelum masuk ke poin-poin 7 langkah pencegahan bullying atau perundungan, kita akan membahas sebuah ayat, ya, atau 1 atau 2 ayat yang berkaitan dengan larangan dalam agama kita untuk melakukan bullying. Dalam surat Al-Hujurat disebutkan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan sampai ada suatu kaum merasa lebih hebat, merasa lebih keren daripada yang lain, kemudian melakukan sukhriyah. Sukhriyah itu semacam penghinaan ataupun merendahkan orang lain.
La yasar qaumun min qaumin, asa bisa jadi orang yang direndahkan itu, orang yang dibuli adalah orang yang lebih baik. Ya. Tapi kalau kita baca dalam Al-Qur'an, asanya Allah itu pasti, bukan hanya bisa jadi. Pengertian asa itu artinya apa? Bisa jadi. Tetapi kalau Allah yang berfirman asa, itu udah pasti. Contohnya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu tapi itu baik bagi kalian. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti baik bagi setiap hambanya. Ini kalimat asa. Nah, dalam ayat ini juga disebutkan bahwasannya wala nisaun min nisain. Jangan juga perempuan merasa lebih hebat daripada perempuan yang lain, karena meskipun pelaku perundungan kebanyakan adalah laki-laki, tapi juga ada perempuan-perempuan yang melakukan perundungan. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ayatnya, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan sampai kalian ya memanggil saudara sesama muslim dengan alqab, panggilan-panggilan yang tidak baik, panggilan-panggilan yang tidak mengenakan, panggilan-panggilan yang merendahkan. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bullying, kita harus tahu lebih dahulu adab-adab berinteraksi yang Allah berikan kepada kita semua di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan rambu-rambu dalam bermasyarakat, ya, tidak boleh melakukan bullying ataupun perundungan. Tadi ya, as-sukhriyah, ya, menganggap dirinya lebih baik lalu merendahkan orang lain, atau tanabuz bil alqab. At-tanabuz bil alqab, yakni menyebutkan lakop-lakop ataupun panggilan-panggilan yang merendahkan. Ya, contoh misalkan orangnya berbadan gemuk, dipanggilnya gembrot. Ya. Itu badan apa buntelan? Nah, itu ini kan namanya menyakiti. Nah, itu bagian daripada at-tanabuz bil alqab, wala tanabazu bil alqab, tidak boleh. Kenapa? Ini masuk dalam pembahasan tentang perundungan karena tidak dibatasi. Yang melakukan perundungan itu adalah peserta didik dan objeknya juga peserta didik. Siapapun kita bisa menjadi seorang pembuli atau korban dari pembulian. Betul tidak? Ya kan? Kita semua ini berpotensi menjadi orang yang membuli atau dibuli. Memang konteksnya adalah bagaimana mencegah perundungan di sekolah. Betul? Ya, tetapi kata bullying itu, perundungan itu bukan hanya anak-anak. Orang tua juga disadari atau tidak terkadang membuli sesama mereka. Atau bahkan mungkin guru membuli peserta didiknya. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Maka jangan sampai ada panggilan-panggilan yang tidak enak, karena itu bagian daripada perundungan. Ya. Misalkan melihat orang badannya kurus, kayak cungkring, ya. Itu tidak boleh. Itu badan apa triplek. Nah, itu kan kadang kalimat-kalimat pedas seperti ini dianggap guyonan, dianggap cara untuk mengakrabkan diri, padahal tidak harus seperti itu. Kalau kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam berinteraksi, tidak harus menggunakan kata-kata seperti itu. Karena apa? Nanti anak-anak akan menilai, oh boleh ya kayak gitu ya. Body shaming itu ternyata biasa ya, itu bagian daripada sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Ingat, yang namanya anak itu mengikuti, merekam, melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Begitu, kalau kita melihat anak melakukan pemukulan, anak mengejek orang lain, bisa jadi itu yang dia lihat dari orang tuanya, atau dari gurunya, atau dari seniornya, atau dari tontonan. Ya, ini yang pertama, wala tanabazu bil alqab. Tolong ini digarisbawahi karena masih sering terjadi di masyarakat kita panggilan-panggilan yang tidak mengenakan. Ya.
tadi ya, badannya kurus, badannya gemuk, itu biasanya yang sering dibully, ya, seperti itu. Biasanya bersembunyi di balik kata kan cuman bercanda. Ah, gitu aja baper. Semenjak ditemukan kata baper, orang tidak peka lagi dengan perasaan orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu mengumpat di depan orangnya. Lumazah mengumpat di belakang orangnya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wailun, sama seperti orang yang melakukan kecurangan. Wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat. Jadi umpatan-umpatan sebelum kita berbicara tentang masalah perundungan dari segi fisik, ini perundungan dari segi verbal juga harus kita selesaikan terlebih dahulu. Karena boleh jadi kata-kata itu lebih melukai perasaan, lebih sakit ya bagi orang yang mendengarnya jika dibandingkan dengan pemukulan. Meskipun tidak ada yang baik, ya meskipun tidak ada yang baik antara kedua-duanya tadi. Nah, ini dua ayat yang berkaitan dengan landasan teori kita dalam mengkaji ihwal perundungan. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Bukhari sebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah dia yang mampu menjamin keselamatan bagi muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Boleh dilihat tulisan yang ada di PowerPoint ini. Ada yang di bold, ada yang sengaja dipertebal. Seorang muslim sejati, muslim yang benar-benar muslim, bukan hanya sekedar dia yang bersyahadat, bukan hanya sekedar dia yang menjalankan rukun Islam, syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, saum di bulan Ramadan, itu semua baru rukun Islam secara formal. Adapun secara moralnya, seorang muslim itu dia bisa membuat orang lain nyaman ketika dia berada di sampingnya. Perkataannya lembut, meskipun gak harus menjilat, ya kan? Jangan sampai kemudian kita tidak membuli, tapi kemudian memuji secara berlebih-lebihan. Nah, ini penjilat ini. Jangan-jangan dia minta dicoblos, ya seperti itu. Nah, ini seorang muslim sejati bisa ataupun mampu menjamin keselamatan. Jadi orang itu ketika berada di sekitar kita atau keberadaan kita di tengah kehidupan dia tidak membuat dia merasa tertekan, tidak membuat dia merasa terlukai, baik dari lisan kita ataupun tangan kita. Terkadang mohon maaf ya, baik laki-laki ataupun perempuan tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga kata-katanya, tidak pandai dalam memilih diksi. Padahal kita bisa memilih diksi yang lebih inspiratif, yang lebih halus daripada kemudian kalau kita marah-marah. Ingat kisahnya Syekh Sudes ya, Imam Masjidil Haram. Syekh Sudes itu ketika beliau masih kecil, beliau sebagaimana pada umumnya anak balita ya, itu kan suka lari-lari, petakilan begitu. Di saat ibunya kedatangan tamu, kemudian sudah menyuguhkan hidangan, tiba-tiba Syekh Sudes yang masih kecil ini ya merusak hidangan tersebut, entah itu ditumpahin atau ditaburi pasir. Kira-kira kalau ibu berada di posisi itu kayak gimana, Bu? Ini tamu nih datang dari jauh. Ya, ibu sudah bikin rendang, udah bikin puding, udah bikin opor, tiba-tiba anaknya ngelemparin pasir itu di atas hidangan tersebut, bahkan sebagian ditumpah-tumpahin. Apa yang keluar dari mulut ibu sekalian? Hah? Gimana? Ya, ibunya Syekh Sudes itu mengucapkan, keluar kamu dari rumah, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Nah, ternyata betul ya. Jadi omongan ketika marah ternyata menjadi doa. Jadi semarah-marahnya ibu-ibu sekalian, ucapkanlah kebaikan. Ya. Jangan kemudian malah kita memilih diksi-diksi yang
merendahkan anak, dan terkadang bapaknya juga dibawa-bawa. Kamu ini nakal banget ya kayak bapakmu. Jadi anak kan merasa mendapatkan pembenaran ya. Nah ini tidak tepat ya. Maka lisan itu harus dijaga. Kenapa? Karena apa yang sudah kita ucapkan tidak bisa ditarik lagi. Dan itu akan membekas di hati orang yang mendengarnya. Kalau kata-kata baik itu bisa menginspirasi, bisa membuat orang menjadi bersemangat, kenapa kita malah menjatuhkan dengan kata-kata yang buruk? Nah, ini lisan ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian tangan. Ya, tangan itu Allah ciptakan supaya kita bisa melakukan banyak kebaikan, ya, entah itu perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara ibadah, ya. Tetapi terkadang ketika emosi tidak terkontrol, tangan ini bisa melayang. Entah itu mukul, entah itu nyubit. Waliyadzubillah kalau sampai kemudian nyekek ya, cekek. Oh, ini horor banget ya seperti ini. Nah, jadi kita lihat dari diri kita dulu, kemudian bagaimana perilaku kita kepada anak kita. Ya, seperti itu. Sebelum kita berbicara tentang mencegah perundungan di lembaga pendidikan, kita harus jadikan ayat tadi, wailul likulli humazatil lumazah, kemudian wala tanabazu bil alqab, itu sebagai bekal kita dalam berinteraksi. Ya, ini ya, seorang muslim itu lisannya, tangannya ya itu tidak menyakiti muslim yang lain. Kadang niatnya baik, ingin memberi nasihat, tetapi pilihan diksinya tidak tepat, waktunya juga tidak tepat. Itu namanya bukan menasehati, tetapi menjatuhkan harga diri, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mungkin akan mulai masuk ke dalam pembahasan tentang bullying ataupun perundungan. Silahkan ibu-ibu cari di internet kata kunci bullying atau perundungan. Indonesia termasuk negara kelima terbesar, masuk 5 besar kasus pembulian tertinggi. Bukan 5 besar negara maju ya, bukan 5 besar negara maju, tapi 5 besar negara dengan kasus pembulian tertinggi ya. Karena memang orang Indonesia ini punya bakat julid ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang bakat julidnya itu sudah diarahkan ke Israel ya kan. Sehingga tentara-tentara Israel banyak yang terkena psikis ya, serangan psikis. Itu nggak apa-apa kalau objeknya adalah musuh kita. Tapi kalau saudara kita, tidak boleh kemudian kita mengirimkan kata-kata yang menyakiti mereka ataupun bisa menghancurkan mentalitas mereka. Jadi Indonesia ini darurat bullying 5 besar, dan disebutkan ada 2.355 kasus. 2.355 kasus di tahun 2023. Di tahun 2023 ini angkanya sampai 2.355, bukan angka yang sedikit ibu-ibu sekalian. Dan tadi ada yang korban bullying secara fisik, ada yang korban bullying secara secara verbal, ada yang korban bullying juga dari digital. Ya, bisa kita melakukan pembulian ataupun perundungan digital. Nah, ini yang kemudian harus kita atasi bersama-sama. Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mencegah perundungan itu supaya tidak menjadi habit, supaya tidak menjadi budaya di tengah kita? Pertama, tentu saja ini teori ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan, mudah-mudahan bisa dikerjakan, bukan hanya sekedar diketahui. Karena menuntut ilmu itu sulit, menghafalnya lebih sulit, mengamalkannya jauh lebih sulit. Ya, thalabul ilmi syadidun wa hifdhuhu asyaddu wal amalu bihi asyaddu min hifdhihi. Nah, maka mudah-mudahan ketika kita mengetahui langkah-langkah bagaimana mencegah perundungan, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menciptakan suasana harmonis, terutama di tengah keluarga. Karena kebanyakan pelaku bullying adalah anak yang tumbuh tidak dengan kasih sayang. Artinya kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga
mereka merasa butuh kasih sayang, cari perhatian, melakukan keonaran, dan terkadang yang menjadi korban adalah kawannya. Sebenarnya itu karena pengen caper, cari perhatian dari orang tua, cari perhatian dari guru, ya, karena kurang kasih sayang. Tidak ada nuansa surgawi, tapi mungkin lebih terasa seperti neraka, seperti itu. Waliyadzubillah. Maka dari itu, karakter arogan dan onar itu melekat pada anak yang tidak dididik dengan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, jadi dia cenderung lebih suka bikin keributan. Ya, ketika melihat orang tuanya biasa main tangan, maka dia di sekolah pun mencari pelampiasan kepada teman-temannya. Ya, seperti itu. Maka dari itu penting sekali bagi kita semua, ya kan, menciptakan suasana harmonis di rumah kita, ya, di rumah kita terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk poin pertama ini bisa kita diskusi, karena tadi kata Ustadz Arif kan setiap poinnya nanti akan ada dialog sebelum masuk ke poin berikutnya. Tafadhol. Ya, kepada Bapak Ibu hadirin, Mas. sebelumnya saya tak berkisah sebentar. Semalam saya mencari kami ya, beberapa mencari minuman botol, tapi ternyata kami tidak menemukan minuman yang minuman yang tidak diboikot. Ada yang tidak diboikot cuma 2 dus. Akhirnya kita bingung. Akhirnya hari ini saya bilang sama teman-teman, besok biar Bapak Ibu para hadirin tidak usah minum gitu. So minum sendiri itu. Nah, terus yang ada di snack Bapak Ibu hadirin itu stok lama. Ya, itu stok lama, bukan stok baru. Itu ada, itu ya. Tadi malam kita juga dapat yang botolan itu juga. Tapi ini saya konfirmasi supaya dikira nanti boikot sudah selesai, belum ya. Masih lanjut ya. Masih lanjut. Saya sampai gatel ini Bapak Ibu, rambutnya sudah hampir 2 bulan kayaknya nggak saya sampo. Ya, saya tak pakai sabun, sudah pakai samponya istri, sudah macam-macam, tapi ternyata tidak ada yang cocok gitu loh. Tapi saya tetap bertahan itu loh. Ya, tetap bertahan. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa yang di situ itu stok lama karena memang sudah tidak kepake daripada mubadir itu kan. Jadi dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu hadirin untuk pertama menciptakan suasana harmonis. Mungkin kendala bagi Bapak Ibu hadirin semuanya ketika di rumah sudah harmonis, mungkin anak mampir ya ke tempat atau main gitu kan, atau ketika di sekolah begitu kan. Di rumah tangganya itu harmonis, tapi saat gaul dengan teman-temannya ternyata anaknya sudah sudah terpengaruh dengan ini Ustaz, video game Ustaz. Ya, yang paling banyak itu video game ya, game online itu bikin ada ngekill itu juga kan. Ibu-ibu kenal itu ngekill? Nah kan itu anak-anak kenal dari game itu Bu. Makanya kadang anak-anak bisa langsung silat itu ya, lihat video bisa langsung silat. Nah itu biasanya diaplikasikan kepada temannya. Silakan Bapak Ibu hadirin untuk bertanya, diskusi. Untuk poin yang pertama, menciptakan suasana harmonis. Mungkin sudah di rumah Bapak Ibu hadirin mencoba supaya harmonis, supaya keluarganya ini menjadi keluarga yang harmonis, bukan keluarga horor. Ya. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Ada, silakan. Sudah, tidak ada Ustaz. Sepertinya untuk poin pertama kita sudah paham, sudah bisa dipahami semua. Mudah-mudahan nanti kita lanjut Ustaz yang poin kedua. Baik, berkaitan dengan suasana yang harmonis ini sebenarnya bukan hanya sekedar kasih sayang yang ditumbuhkan antara ayah dan ibu, kemudian anggota keluarga yang lain dengan kata-kata dan perilaku, tetapi bagaimana berusaha semaksimal mungkin mewujudkan keberkahan di dalam rumah. Nah, salah satu penyebab rumah tangga tidak harmonis, salah satu penyebab rumah tangga tidak berkah, meskipun
kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi anzilni munzalan mubarakan, tetapi seakan-akan tidak datang berkah itu dalam rumah kita. Kira-kira penyebabnya apa? Salah satu penyebab hilangnya berkah di rumah adalah ketika ada televisi. Kenapa? Karena televisi ini terkadang lebih banyak menampilkan adegan-adegan ataupun percakapan yang tidak mendidik. Nah, tadi kan disinggung sama Ustadz Arif. Gimana kalau orang tuanya sudah memberikan kasih sayang, tetapi ternyata masih juga nakal? Nah, bisa jadi karena dia melihat dari televisi adegan-adegan yang kriminal, ya, kemudian anak ini merasa terinspirasi. Kalau dulu ada tayangan Smackdown, ya. Nah, itu tayangan Smackdown itu sampai kemudian anak-anak di sekolah, anak SD, anak SMP itu mempraktekannya di rumah. Padahal itu hanya rekayasa. Tetapi ketika anak ini menonton, kemudian kayaknya seru, kayaknya gentle. Dia benar-benar Smackdown ke temennya itu, dan ada yang sampai meninggal. Ya, jadi ini salah satu penyebab kurangnya ya keberkahan di dalam rumah kita. Ada televisi yang tidak dikontrol. Poin selanjutnya, kerjasama antara orang tua dan pengelola pendidikan. Cara ini perlu ditempuh. Kenapa? Karena sejatinya tugas mendidik adalah kewajiban ayah dan ibu. Adapun lembaga pendidikan merupakan wajib Bapak Ibu sekalian, ada itikat yang baik, ya, punya visi misi yang sejalan. Akan sulit nanti kalau misalkan ya di sini diajarin Al-Qur'an begitu, ternyata orang tuanya tidak menunjukkan ya keseriusan supaya anaknya ini bisa jadi Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, seperti itu. Contoh dalam sebuah pondok pesantren, ya, ada kasus anaknya ini sebenarnya pintar, ngafalnya cepat, ya, ngafalnya cepat, kemudian pintar, tetapi sayang suka melanggar dan suka membuli teman-temannya. Tapi dia pintar, diakui anaknya pintar, cerdas, luar biasa. Tapi kenapa kok melakukan pelanggaran sampai-sampai orang tuanya harus dipanggil berkali-kali? Orang tuanya harus ya melakukan semacam tanya jawab gitu dengan pihak pesantren. Akhirnya diusut, punya selidik, kenapa anaknya pintar tapi nakal? Ternyata orang tuanya ini profesinya syubhat, ya. Kalau tidak dikatakan haram, mungkin mengandung syubhat. Dia pengacara, ya, tapi terkadang dia membela orang yang salah. Paham ini, ya? Dia pengacara dengan keilmuan dia dalam berkata-kata, bisa mengolah hukum ini dan itu segala macam. Dia membela orang yang bersalah. Seharusnya dia membela yang benar, tetapi malah membela yang bayar. Nah, itulah yang menyebabkan anaknya meskipun pinter, hafalannya bagus, lancar, bacanya juga bagus, ternyata harus dikeluarkan dari pesantren. Dan orang tuanya akhirnya menyadari, oh iya, mungkin ini gara-gara saya ya kurang halal, tidak halal malah mungkin. Tidak halal jelas, ya. Jadi inilah pentingnya bagaimana kerjasama antara pengelola pendidikan dan orang tua dalam segala hal yang bisa menunjang kesuksesan pendidikan, termasuk dari mana harta itu diambil. Kalau masih ada yang subhat-subhat, ya, coba ditinggalkan, ya. Kalau ada yang haram, talak, ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian anak kena imbasnya dari harta yang tidak halal itu. Kemudian disebutkan komunikasi antara pengelola pendidikan dengan wali murid. Nah, ini penting sekali, ya, sebagaimana yang sedang kita jalankan pada hari ini. Alhamdulillah setiap sebulan sekali ada komunikasi, kemudian ada materi, ada diskusi, ya kan. Artinya alhamdulillah ini satu hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bertahan, ya kan, dimana anak adalah tanggung jawab kita bersama, bukan kemudian orang tua seakan-akan menitipkan. Jadi tempat ini bukan penitipan anak, tetapi lembaga pendidikan. Dan orang tua ikut terlibat, ikut memantau. Karena terkadang ada orang yang memasukkan anaknya ke pesantren karena satu alasan, sibuk,
ya kan? Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, jadi anaknya ya sudahlah, daripada nggak keurus dititipin di pesantren. Nah ini saya rasa kurang sinkron ya. Jadi bapak dan ibu itu niat menyekolahkan anak di pesantren, di lembaga tahfidz atau apapun itu, tujuannya bukan ingin berlepas diri, bukan ingin lepas tangan. Sehingga kalau ada masalah, tidak hanya menuntut, tetapi orang tua juga mengevaluasi. Kira-kira bisa dipahami Bu ya? Ya seperti itu. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Barangkali mungkin nanti di akhir saja, karena saya rasa belum terlalu ini ya. Memberi perhatian terkait daily activity-nya. Jadi kita pantau betul bagaimana sholatnya anak ini, bagaimana anak ini ibadahnya, kemudian kebutuhan mereka untuk bermain. Ya, kalau mereka hanya dipaksa untuk sholat, kemudian tahfidz, murojaah, ya kan, tidak dikasih porsi untuk bermain sama sekali, kadang jenuh dan stres. Jadi kita harus tahu kebutuhan anak dan kita ikut langsung ke dalam kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari. Sholatnya seperti apa, kemudian makannya bagaimana, kemudian mandinya seperti apa, kita perlu pantau. Kecuali kalau sudah besar lah ya. Ini konteksnya kan ini masih anak-anak kecil. Nah seperti itu. Jadi kita betul-betul bertanggung jawab dengan keseharian mereka. Bukan kemudian sudahlah ya, biarin saja. Yang penting mereka sudah tahfidz, yang penting mereka sudah setoran, yang penting mereka bisa tampil. Bukan. Tujuan utama dari pendidikan kita bukan mencetak orang-orang yang kemudian bisa dipamerkan. Justru tujuan utama kita bagaimana mereka mempunyai ya semangat untuk beribadah, dan itu waktunya sangat panjang. Dan perintahnya dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Bukan isbir, bukan bersabar, tapi istabir 'alaiha. Ya, ziyadatul mabna taqtadi ziyadatul ma'na. Setiap kali bertambah satu huruf, maka bertambah pula maknanya. Kalau isbir, bersabarlah. Fastabir, maka kuatkanlah kesabaranmu, lipat gandakanlah kesabaranmu. Wa'mur ahlaka bisolat, perintahkanlah keluargamu, anakmu, istrimu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, lipat gandakanlah kesabaranmu dalam memerintahkan itu. Kenapa? Karena sholat ini panggilan iman. Ya, dalam kita menempa keimanan anak-anak kita itu harus sabar, tidak bisa sekali jadi. Nah ini terkadang, mohon maaf, yang melakukan pembulian atau perundungan bukan hanya sesama kawan, bukan hanya kakak kelas ke adik kelas, tetapi justru ustadznya. Justru ustadznya membuli anaknya dengan kata-kata yang tidak tepat, langsung main tangan, ya kan, meskipun itu boleh. Tetapi ada rambu-rambunya, ada rambu-rambu tolak ukur kapan seorang pendidik itu boleh melakukan pemukulan. Dan itu tidak boleh dengan hawa nafsu, ya kan, tidak boleh dengan hawa nafsu sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian anaknya yang akan dipukul itu seperti samsak, dipukulin seperti itu, tidak boleh. Ya, apalagi sampai kesakitan dan ada bekas luka. Nah, ini bukan pendidikan tapi kezoliman. Ya, seperti itu. Meskipun kalau kita baca dalam sejarah gitu ya, ada yang sangat terkenal sekali, kisah yang cukup inspiratif. Muhammad Al-Fatih itu termasuk ketika masih anak kecil nakal ya, dipukul sama gurunya, dan itu selalu diingat oleh Muhammad Al-Fatih. Ketika Muhammad Al-Fatih sudah menjadi sultan, dia bertanya kepada gurunya, engkau pernah memukulku tanpa sebab, apa alasannya engkau memukulku? Kemudian dijawab oleh gurunya, kamu sampai hari ini masih ingat? Iya. Nah seperti itulah, ketika kamu melukai seseorang, orang itu akan mengingatnya sampai kapanpun. Maka jadilah kamu sultan yang tidak menyakiti rakyatnya. Jadi ternyata ada tujuannya seperti itu. Ya, ketika kita melakukan pemukulan bukan karena hawa nafsu, tapi ada tujuan tertentu. Nah, ketika seorang pendidik ya benar-benar menerima santri,
ataupun di sini lembaganya lembaga tahfidz ya, menerima santri atau siswa begitu, maka dia bertanggung jawab 24 jam kalau ini adalah pondok pesantren. Ya, itu berat sebenarnya. Karena dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus bertanggung jawab mereka ya terpenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan rohaninya, kebutuhan akalnya, kebutuhan emosinya, semuanya harus terpenuhi. Olahraga, olah rasa, olah jiwa, semua harus terpenuhi. Ya, itu beratnya sebenarnya bagi seorang pengelola lembaga pendidikan seperti pondok pesantren atau rumah Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Tuntutannya besar. Jadi semua hal yang dilakukan oleh santri ataupun siswa betul-betul terpantau, tidak dilepas begitu saja. Berat atau tidak? Berat. Karena itu artinya seorang ustadz ataupun kiai yang ditugaskan untuk mengelola pondok pesantren, dia tidak boleh keluyuran kemana-mana. Ya, artinya dia harus ngangkrepin santri-santrinya itu yang kemudian nanti akan menjadi kader-kader yang bisa berkiprah di tengah umat. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memberi perhatian terhadap aktivitas sehari-hari mereka. Bukan hanya dibuat jadwalnya lalu mereka disuruh menjalankan jadwal itu, tidak. Tapi kita betul-betul memantau, mengawasi, membersamai. Ya, ini yang sulit. Kalau sudah dibersamai sama ustadznya, dan insya Allah ustadznya ini juga bisa menahan emosi ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, ya insya Allah perundungan itu bisa dicegah. Ya, tetapi kalau ustadznya lepas tangan begitu saja, tidak ada yang memantau sama sekali, maka wajar kalau terjadi perundungan. Kakak kelas merundung adik kelasnya atau teman sekelas melakukan perundungan, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan mengawasi tempat-tempat yang rawan, ya, mengawasi tempat-tempat yang rawan terjadi pembulian. Biasanya pembulian itu terjadi justru di tempat-tempat favorit untuk dijadikan istirahatnya siswa. Contohnya kantin, ya kan? Kemudian lapangan olahraga, mereka kadang suka berkumpul di situ dan juga disitulah mereka melakukan pembulian, perundungan. Ya, entah itu dijailin, diusilin, ya. Kemudian diprovokasi dengan kata-kata. Yang diprovokasi juga sumbu pendek. Akhirnya terjadi perkelahian berawal dari perundungan-perundungan seperti itu. Ya, jadi tugas kita sebagai pengelola pendidikan adalah bagaimana bertanggung jawab terhadap aktivitas santri setiap harinya dan tahu tempat-tempat tertentu yang sering kali terjadi pelanggaran di sana. Seperti kantin, tempat olahraga, ya seperti itu. Kalau misalkan di sini mungkin kurang relate ya poin ini, karena insya Allah lebih mudah untuk diawasi. Tempatnya paling cuman ya sekitaran sini saja. Jadi insya Allah relatif lebih mudah untuk diawasi. Tapi kalau di lembaga pendidikan yang lain, ya itu kadang justru beraksi di malam hari. Kalau pondok pesantren ya, saya pernah melihat bagaimana seorang itu dibully. Kasihan betul, tapi saya juga waktu itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, udah badan saya waktu itu masih kecil, ngelihat kawan saya dipukulin, saya hanya bisa diem saja waktu itu. Wah, ya. Tapi bukan berarti nonton juga ya, bukan nonton. Tetap ada rasa kasihan, cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gara-gara suuzon. Ya, ada duit hilang, lalu dicari siapa pelakunya, lalu dituduh satu orang, dikambing hitamkan, ternyata tidak terbukti, bahkan berani mengucapkan kalimat sumpah wallahi billahi saya tidak melakukan pencurian itu, tapi sudah terlanjur dipukuli. Ya kan, di malam hari. Nah, ini pentingnya seorang pendidik itu ya melakukan kontrol. Ini kalau kaitannya dengan pondok pesantren. Tapi kalau kaitannya dengan sekolah seperti ini yang misalkan mungkin tidak penuh full 24 jam, insya Allah relatif lebih mudah. Ya, insya Allah relatif lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan yang harus sekolah di pondok pesantren. Maka nanti mungkin kaitannya bagaimana saya menitipkan anak di pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu sempat viral ya. Dulu ada santri yang sampai meninggal gara-gara dipukuli oleh kakak kelasnya. Nah, ini ya adalah satu kasus saja, satu oknum saja. Dan sebenarnya dalam kitab Ta'limul Ta'lim, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sudah memberikan
semacam masukan dan arahan. Kalau mau masukkan anak ke pondok pesantren, setidaknya kita sudah survei ke pondok pesantren yang dituju kurang lebih 2 bulan. Itu idealnya ya. Jadi kita lihat bagaimana aktivitas di pondok itu, bagaimana ya ustadz-ustadznya, bagaimana siswa-siswanya belajar, itu kurang lebih 2 bulan ya, seperti itu. Ternyata sampai seketat itu. Kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk mencegah itu, bagaimana kita melestarikan budaya 5S. Berusaha mewujudkan kedamaian dengan membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya kan? Ketika kita membiasakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ini, insya Allah siswa ataupun guru, santri ataupun ustadz di pesantren, insya Allah jauh dari kata-kata yang disebut dengan perundungan tadi. Karena perundungan itu kan menyakiti orang. Kalau kita salam dan senyum dengan senyuman yang baik, yang tulus, yang ikhlas, ya ini bagian daripada akhlak. Akhlakul karimah itu yang paling sederhana adalah wajah yang berseri-seri, ya kan, mengucapkan salam. Itu semua adalah nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodako. Senyum di hadapan saudara itu sodako. Kadang ada orang menyalahgunakan hadis ini karena dianggapnya senyum itu sodako, dia nyengir-nyengir itu di depan kotak infak. Ngapain mas lagi sodako? Ya nggak gitu konsepnya ya. Maksudnya senyum, wajah yang berseri-seri di hadapan orang lain, di hadapan saudaranya. Giliran ada kotak infak lewat cuma disenyumin. Kok senyum itu apa? Kan senyum sodako. Nah, ini salah ya. Kemudian terbiasa mengucapkan salam. Salam itu akan menumbuhkan rasa cinta. Kalau saya dulu di pesantren itu biasa, walaupun sudah ketemu itu nanti ketika berpapasan lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai kadang capek juga ketemu ini lagi, salam lagi, ya seperti itu. Tapi insya Allah ya itu lebih baik, ya seperti itu. Afsus salama bainakum, seperti itu. Kemudian menyapa, sapaan dengan sapaan-sapaan yang enak, ya. Seperti misalkan dengan isyarat ataupun dengan kata-kata atau anggukan itu sudah cukup. Dan sopan santun ya kita lestarikan di lingkungan pesantren ataupun di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Dan juga di lingkungan masyarakat. Karena apa? Bullying ini sekali lagi bukan hanya dibatasi di lingkungan sekolah. Justru di tengah masyarakat ini juga masih banyak orang-orang yang melakukan bullying atau perundungan kepada yang lain. Ya, sehingganya nanti akan berpengaruh kepada generasi yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mendekatkan anak dengan Al-Quran. Melazimi tilawatul Quran one day one juz adalah cara terbaik untuk meningkatkan self-control. Emosi akan lebih mudah terkontrol ketika kita terbiasa dengan membaca Al-Quran. Ya, one day one juz itu mutlak bagi seorang muslim. Kenapa? Ketika Rasulullah ditanya, fi kam akhtimul Quran, kapan? Selama berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Rasulullah menjawab 40 hari. Ya. Kemudian Rasulullah kalau lebih cepat dari itu bisa ya 7 hari. Ya, kalau lebih cepat dari itu 3 hari, tidak boleh lebih cepat dari 3 hari. Kenapa? Karena nanti tidak merasakan nikmatnya, tidak mendapatkan faedahnya seperti itu. Jadi minimal kita baca Al-Quran one day one juz, kita juga ya terbiasa menjaga diri kita dan peserta didik ya juga terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran sehingga hari-hari yang dilewati itu akan lebih berkah dibandingkan kalau kita tidak melazimi one day one juz ini. Ya, akan berlalu begitu saja. Larinya kemana? Kalau hari kita tidak diisi dengan Al-Quran, larinya kemana? Ke media sosial. Dan media sosial itu belum tentu semuanya adalah baik. Bahkan terkadang orang jadi tidak bisa bersyukur gara-gara apa? Menentukan standar kebahagiaan
adalah kebahagiaan orang lain, lupa mensyukuri apa yang dia miliki. Maka dari itu, bagaimana kita menjaga mental itu penting. Ini kaitannya dengan mencegah sikap perundungan adalah mental yang sehat, emosi yang terkontrol, ya, seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, ini lahir, langsung saja kita persingkat, nanti diskusinya bisa di sesi tanya jawab, adalah bagaimana mengkaji sirah nabawiyah. Menggali hikmah dan ibrah dari sikap sang Rasul dalam memperlakukan orang-orang lemah, penyandang disabilitas, atau siapapun yang rawan jadi korban perundungan. Kalau kita baca sirah nabawiyah, itu banyak orang-orang yang secara fisik kalau di lingkungan kita mungkin sudah dikucilkan, mungkin sudah dirundung, ya, dibully. Tetapi Rasulullah SAW memperlakukan mereka semua dengan perlakuan yang baik. Salah satu contohnya, ada sahabat Nabi yang bernama Amru bin Jamuh. Ya, Amru bin Jamuh itu orang yang kakinya sudah pincang. Kakinya sudah pincang, masuk Islamnya di usia tua, anak dan istrinya lebih dulu masuk Islam. Sebab keislaman Amru bin Jamuh adalah ketika anaknya menyembunyikan berhala-berhala yang selama ini disembah. Jadi di rumahnya itu ada berhala yang biasa disembah oleh Amru bin Jamuh, disembunyikan oleh anak-anaknya karena anak dan istrinya lebih dulu masuk Islam. Tapi Amru bin Jamuh bisa menemukan di mana berhala itu disembunyikan. Besoknya anaknya usil lagi, disembunyikan lagi. Terus berkali-kali seperti itu, sampai kemudian Amru bin Jamuh berkata kepada si berhala, "Hai Tuhan, kalau kamu bisa menyelamatkan diri, selamatkanlah dirimu. Aku repot harus nyari kamu terus." Ya kan? Ini akal sehat ya. Akhirnya Amr bin Jamuh masuk Islam gara-gara apa? Yaitu Tuhannya sering disembunyiin sama anaknya. Kalau kamu Tuhan, kenapa nggak bisa menyelamatkan diri? Tiap hari saya harus nyari-nyari kamu, gitu kan? Akhirnya Amr bin Jamuh masuk Islam, tetapi sudah tua dan kakinya sudah pincang, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang pincang itu ya bisa disebut juga penyandang disabilitas. Dan di lingkungan kita, di masyarakat kita, terkadang orang pincang malah diejek. Kadang orang pincang itu malah dijadikan bahan olok-olokan, ya, seperti itu. Tapi Rasulullah SAW justru memotivasi Amr bin Jamuh, ya, ketika Amr bin Jamuh ingin, ya, ikut perang Uhud. Bayangkan sudah tua, sudah sepuh, dia ajak anak-anaknya untuk berjihad dan dia juga ikut berjihad. Apa kata Rasulullah SAW ketika anaknya ini menentang, "Bapak sudah sepuh, Bapak tidak terkena kewajiban berjihad." Kenapa? Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Tidak ada, ya, kewajiban berjihad bagi orang yang buta, bagi orang yang pincang. Itu menurut anaknya. Tapi Rasulullah SAW dengan bijak mengatakan, memang betul seperti itu, tapi juga Anda tidak bisa melarang orang tua Anda untuk berjihad. Itu hak dia. Akhirnya Rasulullah memberikan motivasi kepada Amr bin Jamuh bahwasannya, ya, Rasulullah melihat bahwa Amr bin Jamuh ini berjalan di surga dengan kaki yang normal, tidak pincang lagi. Artinya Rasulullah memotivasi, ya, bukan kemudian malah bikin down, gak usah jihad, ya kan? Orang pincang kok ikut jihad, nanti malah ngerepot-repotin. Nah, bukan seperti itu. Justru Rasulullah SAW, ya, memberi motivasi bahwasanya aku melihat engkau berjalan di surga layaknya orang normal. Dan betul, Amr bin Jamuh menjadi salah satu pahlawan perang Uhud. Beliau gugur mati syahid pada perang Uhud, penyandang disabilitas. Itu dimotivasi. Kalau di lingkungan kita mungkin, ya, yang masih sangat rendah sekali adabnya, attitude-nya, orang-orang seperti itu justru diolok-olok, ya, seperti itu. Ada juga sahabat Nabi lain yang mungkin sering jadi bahan olok-olokan kalau hidup di masa kita. Badannya kecil, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah, beliau naik pohon kurma. Kemudian
terlihatlah betisnya kecil lalu ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwasannya Abdullah bin Mas'ud kelak pada hari kiamat nilainya lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi nilai amal kebaikan Abdullah bin Mas'ud itu jauh lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, ini memotivasi ya. Kalau ada orang yang kemudian diejek karena kekurangan pada fisiknya, lihatlah ya kelebihan-kelebihan dia. Ya, kelebihan-kelebihan dia yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain juga, ada orang yang mempunyai kekurangan. Biasanya yang menjadi korban bullying itu orang yang mempunyai kekurangan. Entah kekurangan dari fisiknya, pincang tadi, ataupun badannya kecil, ataupun orang yang mungkin tidak bisa melihat orang buta. Ya, Rasulullah SAW itu justru memberikan kepercayaan, memberikan amanah yang besar kepada orang yang buta. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu sering kali mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW ketika beliau berjihad, keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota Madinah, maka kota Madinah itu dipercayakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Inilah bagaimana Rasulullah SAW memberikan perlakuan yang baik kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang bahkan kurang secara fisik, bukan kemudian diremehkan, ya, bukan kemudian malah dibully, bukan kemudian malah dirundung. Makanya kita cukup mengapresiasi ada satu gerai, ya, toko yang cukup terkenal juga, saya tidak perlu sebut namanya, itu mempekerjakan penyandang disabilitas. Nah, jadi dikasih kesempatan untuk bekerja, dikasih kesempatan untuk berkarya, dikasih kesempatan untuk mandiri, ya. Inilah bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap perundungan dengan nilai-nilai yang kita baca dari Al-Quran, nilai-nilai yang kita baca dari Sirah Nabawiyah. Rasulullah sudah mencontohkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mempunyai kekurangan di fisiknya, justru harus kita istimewakan, bukan malah kemudian kita rundung begitu. Dan terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi, bagaimana kalau misalkan sudah ada perundungan? Haruskah kita marah kepada para pelakunya? Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Ketika ada pelaku perundungan, ada baiknya sebelum diinterogasi, sebelum ditanya, sebelum ditahkim, dia suruh wudhu dulu, suruh minum dulu, suruh tenang dulu emosinya. Jangan kemudian dia masih gusar, dia tahu dia akan dimarahi oleh gurunya, ya, tetapi kita langsung menjatuhkan dia, marah-marahin dia, ya, itu tidak baik. Jadi cara penanganan ketika ada yang melakukan perundungan, kita panggil, kita ajak dia dialog dengan baik-baik. Setelah sebelumnya dia kita suruh wudhu, ya, kemudian baca Al-Quran kalau perlu, minum kalau perlu, sholat kalau perlu. Intinya mengkondisikan emosi dia, kontrol dulu emosi dia supaya tidak meledak-ledak. Nanti kalau misalkan yang menangani ternyata emosinya juga meledak-ledak, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah tambah masalah. Ya, demikian mungkin 7 poin yang berkaitan dengan perundungan ataupun pembulian. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hal ini mungkin bisa didiskusikan pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Arif Muslim. Jazakumullah khairan katsiran. Lanjutkan dengan diskusi. Mungkin Bapak Ibu hadirin menyimpan berbagai macam permasalahan atau mungkin ada pengalaman yang lain, kami persilahkan untuk didiskusikan bersama. Ada? Oh ya, silakan. Mic-nya bisa enggak pakai mic belakang? Yang lain sambil dipersiapkan pertanyaan berikutnya, ya. Penanya berikutnya silakan angkat tangan dulu. 1 dari ujung sana dulu, pojok. 2 depan. 3 2 dulu, ya. Berarti mana tadi? 2 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Iya. waktunya. Mungkin saya mau memberikan pengalaman saya beberapa bulan yang lalu tentang perundungan anak saya. 3 bulan yang lalu kurang lebih itu anak saya Alin yang kedua itu kan ceritanya dapat perundungan. Hampir seminggu itu pulang sekolah selalu nangis. Pulang sekolah nangis sampai pas hari Sabtunya itu kebetulan nangisnya itu yang paling kenceng. Nah, Alin ini. Ya. Bukan di sini ya? Bukan, Oh, di bukan. sekolahannya. Iya. Nah, kebetulan bapaknya tuh kan pulang kerja, jadi masih capek. Lihat anaknya nangis kejer gitu, langsung emosi. Nah, saya tanyain, saya cerita emang seminggu ini pulang sekolah nangis terus. Ya dari aduannya selalu masalahnya ya 3 anak ini gitu. Selalu yang ganggu 3 anak. Baik dari ucapan, dari perbuatan, dari tindakan lah, yang dilempar sepatu, yang dijegal kakinya, dan segala macam. Ya mungkin menurut kita kenakalan anak. Nah, bapaknya emosi, saya ceritakan seperti itu, beliau langsung ngambil HP dan langsung WA ke teman, kan ada grup ya, grup biasanya grup wali murid itu. Iya. Nah itu pertama sempat saya cegah, jangan emosi dulu, dengarkan dulu anaknya dulu gitu kan. Kita konsultasi ke gurunya, enggak ini ada wali kata dia, ada grup wali. Tapi dia kata-katanya memang tidak langsung to the point marah, hanya mengingatkan pada 3 anak ini supaya tidak mengganggu lagi. Nah, ternyata tanggapan tiap orang tua memang berbeda ya setelah itu. Ada yang langsung minta maaf, mengoreksi kelakuan anaknya, minta maaf. Ada yang tidak terima juga ada. Akhirnya jadi rame itu Sabtu Minggu itu rame di grup ya. Sabtu Minggu rame, Senin saya dikumpulkan oleh ketua kepala sekolahnya beserta orang tua yang bersangkutan, 3 orang itu ya. Itu saya dikumpulkan. Memang ada yang langsung minta maaf, 2 orang itu langsung minta maaf mengenai anak-anaknya, tapi yang satu yang kurang terima sepertinya kan ya. Katanya itu kenakalan biasa, kenakalan anak-anak Bu gitu kan. Saya bilang ya kalau kenakalan anak-anak sekali 2 kali nggak masalah. Ini anak sudah saya dari kelas 3 setahun yang lalu yang selalu bikin masalah ini anak 3 ini. Ya ternyata kan dari wali-wali yang lain ternyata memang ada yang seperti itu, tapi mereka hanya menyimpan gitu, yang suka dengan kata-kata, dengan perbuatan. Ini ketiga anak ini. Nah setelah itu kita musyawarah baik-baik dengan ketiganya. Alhamdulillah menemukan jalan ya, istilahnya saling memaafkan. Kemudian si wali kepala sekolah dan guru-guru yang lain ikut mendamaikan ketiganya, termasuk Alin, untuk jangan bersikap dari ucapan dan perbuatan itu dengan pembulian kata-kata. Kemudian seminggu selalu saya kontrol setelah seminggu itu ya, apakah masih ada pembulian. Katanya sudah enggak Bu, udah nggak pernah ganggu lagi Bu, udah berdamai Bu, udah suka bercanda gitu. Yeah. Terus 2 minggu kemudian saya undang semuanya, teman-temannya itu saya ajak bakar-bakaran lah di rumah. Saya ajak bakar-bakaran, saya masakin apa segala macam, saya ajak ngobrol. Alhamdulillah sekarang nggak ada pembulian lagi, udah berteman insya Allah. Iya. Demikian pengalaman dari saya. Iya, jazakumullah khairan. Mungkin terima kasih Bu ya pengalamannya, dan ini pelajaran yang bagus ya. Jadi ketika di sebuah lembaga anak kita dibully begitu, jadi wali itu lapornya bukan ke wali ya, tetapi ke pihak kalau di pondok ke pihak pesantren, kalau di sekolah ke pihak sekolah. Supaya apa? Supaya ada penengah. Ya, kalau tidak ada penengah nanti masalahnya biasanya tambah parah. Ya, anaknya sudah main bareng, biasanya orang tuanya masih walinya masih cengkel-cengkelan. Ya, jadi perlu dikomunikasikan dengan pihak
pihak sekolah atau pihak pesantren. Jazakumullah khairan. Ya, silakan pertanyaan yang kedua. Silakan di belakang. Iya. Mic-nya sampai sana enggak? Yang pakai wireless ada enggak? Oh, enggak ada. Rusak sudah ya? Bisa maju ke depan dulu ya? Bisa pakai tulisan. Oh, pakai tulisan. Oh ya, boleh. Sini. Tulisan. Yang ketiga silakan Pak Dr. Azhar. Tulisannya tolong dibawa ke sini. Boleh pakai tulisan ya, Bapak Ibu hadirin. Ini masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi. Yang pertama mau ditanggapi dulu sebentar atau enggak? Boleh. Ya. Nanti sekalian aja ya. Iya. Biar pertanyaan ketiga dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, dengan ada jam sekarang. Iya. Saya ingin bertanya, sebenarnya lebih ke sikap orang tua. Sikap saya sebagai orang tua, apa istilahnya? Dalam beberapa kesempatan pernah beberapa kali anak saya mengalami istilah dilakali teman. Nah, laki-laki saya dilakali teman, dan itu sebenarnya ya bukan masalah yang serius tapi berulang. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebaiknya sikap saya. Sedangkan saya pernah sesekali menyampaikan ke anak saya, ingat anak saya itu laki-laki, jadi kalau kakak ada salah jangan takut, dilawan, kan kakak dalam posisi benar. Saya pernah sempat berpikiran seperti itu. Tetapi saya berpikir ulang, mungkin saya dengan cara itu saya akan salah. Mengajarkan bahwa tidak ada yang baik, itu adalah cara melawan, sama-sama berbuat jahat. Yang kedua, apabila saya bilang ke anak saya, dilaporkan saja ke guru. Tapi anak saya akan mungkin lebih dibully omongan dengan temannya, oleh temannya tadi anggapnya kamu jangan kayak itu aja, lapor sama guru. Yang ingin saya tanyakan, sebaiknya seperti apa yang kami ajarkan kepada anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau maju. Saya bacakan pertanyaannya, bagaimana agar anak yang suka membuli itu berhenti membuli? Ini pertanyaan saya. Bagaimana agar anak yang suka membuli itu berhenti? Kemudian tips agar anak tidak menjadi sesama bully. Ini tulisannya dokter. Sasaran. Oh, sasaran. Bagaimana anak? Oh, berarti saya yang kurang saya baca ya. Ya, tips agar anak tidak menjadi sasaran bulian gitu ya. Atau ketika sudah dibully, dia bagaimana sikap orang tua itu sudah. Ini hampir mirip dengan pertanyaan yang ketiga ya, Bapak tadi, Pak Azhar tadi. Kenapa? Karena sikap kita juga akan menentukan nanti endingnya, Pak. Bisa jadi anak itu kadang gini, ketika kita, kalau kamu dalam keadaan benar, lawan saja itu kan. Tapi kadang kala Pak, jenengan itu kalau naik kendaraan bermotor ya, kemudian biasanya kalau di Pantura itu kan ada bis itu Pak. Ya ada bis ini. Posisi kita itu benar Pak. Benar apa salah? Posisi kita di jalan benar. Kalau kita tetap di tengah sini, kita akan terlindas bis itu. Ya, dan salah satu jalan keluarnya itu adalah harus mengalah itu loh. Nah, anak itu kalau kapan dia mengalah, kapan dia harus melawan, itu kadang dia belum bisa menentukan momen yang tepat itu. Kadang ada orang tua yang pokoknya kalau kamu dalam kebenaran lawan gitu kan. Nah, itu kadang begitu. Sehingga akhirnya dikeroyok sama banyak orang gitu loh, Bu. Ya, Pak. Demikian langsung saja Ustaz, pertanyaan pertama dan kedua, sekalian ketiga ya. Dipersilakan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas tambahan tadi terkait dengan penanganan kasus pembulian orang tua alim tadi. Iya. Itu jadi pelajaran berharga buat kita semua. Artinya ketika terjadi pembulian kepada anak, jangan kemudian dibiarkan.
Jangan menganggap oh ini cuman kenakalan anak-anak biasa. Enggak, tetap harus ditangani karena akibat buruk dari pembiaran ketika ada kasus perundungan, si anak ini bisa rusak mentalnya. Salah satu penyebabnya dia bisa rusak, bisa trauma, bisa tidak semangat dalam belajar, begitu ya. Prestasi juga menurun. Ya, jadi banyak hal yang harus kita cegah supaya tidak terjadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan dokter tadi, kalau anak kita menjadi korban perundungan, apakah sebaiknya kita memberi solusi tadi ya, saran, udah lawan aja selama kita benar, nah, atau kita katakan adukan kepada gurunya, berarti ini namanya nggak gentle, serba salah gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan anak ini kita kasih nasihat, udah lawan aja, yang penting kamu benar, itu nanti jatuhnya perkelahian. Kalau kita ajari anak supaya mengadu kepada gurunya, maka ini bagian daripada apa? Seakan-akan mendidik anak supaya jadi pecundang gitu, takut untuk melawan, dikit-dikit ngadu. Maka yang seharusnya kita lakukan ketika anak kita menjadi korban, dengarkan keluhan dia. Itu yang paling pertama. Orang tua itu harus menjadi pendengar yang baik. Oh, kamu dibully. Kenapa kamu dibully? Sebabnya apa? Terus biarkan dia bercerita sehingga semua unek-uneknya sudah dikeluarkan kepada orang tuanya. Nah, dalam hal ini tinggal orang tua yang mengkomunikasikan dengan pihak sekolah tadi ya, supaya ada penengah ya. Kalau misalkan antar orang tua langsung terjun ya, tidak ada penengahnya, mungkin orang tuanya juga ikut konflik ya, eskalasinya menjadi luas gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu saran saya, yang paling baik bagi orang tua adalah mendengarkan cerita anak ketika dia dibully. Gali terus, siapa yang membuli? Bagaimana ceritanya kamu sampai dibully? Bagian apa saja kalau misalkan itu adalah pemukulan? Bagian apa saja? Nah, besok-besok ya, kalau kamu dibully seperti itu lagi, ya kan? Coba ya, kamu tanya kepada orang itu. Jadi ajak dialog saja. Pertama kita dengarkan curahan hati anak, kemudian ajarkan kepada anak untuk melawan secara psikis. Tidak harus kemudian melawan secara fisik. Misalkan dia dibully dengan kata-kata, dia dibully dengan kalimat ejekan, mudah sekali sebenarnya. Kalau kita diejek, ajarkan kepada anak, nah kalau kamu diejek, dikata-katain ya, pembulian secara verbal, kamu gampang sekali melawan orang seperti itu. Apa? Satu, apa maksud kamu kayak gitu? Misalkan diejek nih, udah, cara paling ampuh menghadapi orang yang suka ngata-ngatain kita, simple. Maksud kamu apa? Nanti dia pasti akan merasa bersalah sendiri. Nah, saya pernah seperti itu. Ada orang kemudian ngejek-ngejek saya, apa segala macam. Kan biasanya mereka itu niatnya bercanda kan? Niatnya selalu bersembunyi di balik kata canda. Kita tinggal balikin saja. Maksud kamu apa kayak gitu? Nah, itu bisa dilihat responnya. Secara psikis, orang yang menyerang dengan verbal tadi akan merasa bersalah. Itu yang pertama. Jadi ajarkan kepada anak sikap berani tanpa harus melakukan serangan-serangan fisik tadi. Ya, ketika dia diprovokasi dengan kata-kata, maksud kamu apa? Itu salah satu perang psikologi ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan anaknya pinter gitu, ini kan terkait dengan kata-kata juga ya. Kalau misalkan anaknya pinter, lebih pinter lagi, ketika dia dijelek-jelekin orang, ketika dia dikata-katain, biasanya bawa-bawa orang tua, udah aja, nak, kalau kamu diperlakukan seperti itu, ya, bilang kepada orang itu, ternyata apa yang selama ini dikatakan orang-orang tentang diri kamu benar adanya. Udah, habis itu pergi. Paham gak nih kira-kira? Ternyata apa yang selama ini saya dengar tentang kamu itu emang benar ya. Udah, pergi aja. Jadi kita nggak harus membalas keburukan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Itu kalau mungkin versi saya. Jadi pertama kita dengarkan curahan hatinya terus sampai dia itu puas.
puas secara emosi menceritakan semuanya kepada orang tua, kepada ayahnya, kepada ibunya. Kemudian kita klasifikasi, kalau misalkan memang perundungannya secara verbal, jawab dengan 2 kata tadi, 2 kalimat tadi yang menyerang psikis dia. Pasti itu, ya. Cukup nanya, maksud kamu apa? Ya, itu orang udah pasti merasa bersalah dan selesai urusannya. Nah, terus yang jadi persoalan gimana kalau misalkan perundungannya secara fisik? Ya, perundungan secara fisik untuk anak-anak di usia SD ya itu lebih mudah dilerai. Sangat mudah dilerai. Ya. Kemudian kalau misalkan usia SMP ini yang cukup bermasalah, maka dari itu ini kaitannya juga dengan pertanyaan di kertas ini, tips agar anak tidak menjadi sasaran bullying. Ya. Tips supaya anak tidak menjadi sasaran bullying. Salah satunya, teman-temannya dia itu tahu bahwa ayahnya adalah sosok yang sangar, gitu kan? Ya, kalau bapaknya sangar, galak itu pasti mereka segan. Ada pernah satu video itu ya, anak ini ya sering dibully, hampir tiap hari dibully oleh kawan-kawannya. Lalu dia mengadu kepada orang tuanya. Wah, diadukan semua, didengarkan curhatan anaknya. Kemudian besoknya ketika anak itu pulang sekolah, bapaknya ngajak geng motor untuk menjemput anaknya. Paham sampai di sini? Nggak usah ada lawan, nggak usah melakukan balasan begitu ya. Tapi cukup, wah gila bapaknya geng motor dong, ya kan? Kira-kira bisa dipahami nggak ini? Nah nanti kalau misalkan anaknya bapak dibully secara fisik tadi ya, kalau bully secara verbal sudah ada penanganannya. Kalau dibully secara fisik, wah udah, bapak ajak Ustadz Arif, ya. Wah, temennya Ustadz Arif, nah itu badannya aja kekar itu kan, nah itu, wah takutlah ya. Nanti itu takut sendiri ya. Jadi kayak ada bodyguardnya seperti itu. Itu cukup efektif kalau di anak-anak. Ya Pak ya, entah itu anak SD atau anak remaja. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit bisa menjawab. Mudahan ya Pak ya. Tadi apa lagi? Bagaimana agar anak yang suka membuli itu berhenti membuli? Sama tadi ya. Ya, jadi kita perang psikis saja itu butuh kemampuan berkata-kata. Kita harus tenang, ya kan? Kita menguasai kondisi itu. Jangan kemudian kita terprovokasi dengan pembulian-pembulian itu. Santai saja. Biasanya dalam hal-hal seperti ini orang yang sabar itu yang menang. Kalau kasusnya di tingkat SMA itu lebih sulit lagi. Biasanya sudah ada geng-gengnya. Terkadang yang melakukan pembulian itu nggak sendiri, ya kan? Yang melakukan pembulian itu nggak sendiri. Tadi disebutkan bertiga ya Bu ya. Itu bertiga. Nah itu bertiga. Kalau misalkan yang melakukan pembulian sendiri mungkin dia merasa tidak kuat. Nah inilah geng-geng itu biasanya menyebabkan ya merasa lebih hebat, merasa punya kekuatan. Bahkan ada kasus yang cukup unik di Indonesia ini. Orang dibully gara-gara perkara yang sepele. Jadi korbannya itu dibully karena mengaku dirinya bagian dari geng tertentu. Nah ternyata ada anggota geng yang kemudian tahu, oh dia tuh cuma ngaku-ngaku saja. Nah itu nggak terima sampai dipukulin. Ya seperti itu. Nah ini kan perkara-perkara yang sepele. Nah kalau kita lihat statistik, data statistik kasus pembulian, ternyata lebih banyak di sekolah menengah atas di luar pesantren. Di pesantren ada, tetapi relatif bisa ditangani dibandingkan yang di luar karena tidak ada pengawasan yang ketat. Kalau di pesantren itu benar-benar diawasi begitu ya. Ada peraturannya, ada muhasabahnya setiap malam sehingga insya Allah bisa dicegah ya tindakan-tindakan seperti itu. Jadi jawaban yang mungkin bisa mewakili semua tadi ya, bagaimana agar anak yang suka membuli itu berhenti membuli, ya dipahamkan kepada anak tersebut bahwa kita harus saling menyayangi, harus saling mengasihi, dan kalau memang dia punya bakat, ya bakat di bela diri, seni bela diri, silakan ya disalurkan, ya seperti itu, bukan kemudian menjadikan kawannya sebagai sansak, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Sebentar. Yang penanya tadi ada timbal balik. Timbal balik. Kalau anak saya kan usianya 4 tahun saksi Basam itu. Iya. Itu kalau dibully, maksudnya kalau dinakali anak kan biasanya laporan sama saya. Iya.
Terus apakah saya harus mengajarkan dia apa maksudmu gitu. Biasanya itu saya laporan Bu ya, wah ya saya begini itu, mana gitu kan, biasanya tak dihibur itu kan, tadi enggak apa-apa laki-laki itu kan, tak anggap begitu. Jadi bisa juga ya nanti. Bisa Pak, jadi anak itu terkadang kita menganggapnya dia nggak bisa mengucapkan kalimat itu kan. Yeah. Kalau kamu nanti kalau misalnya kamu dibully, bilang aja ke yang bully, maksudmu apa? Nah gitu. Kayaknya kita menganggap nggak mungkin lah Basam bilang kayak gitu ya. Padahal nanti suatu saat dia bisa seperti itu. Yeah. Tapi tadi ya, itu kan perang psikis. Yeah. Perang psikis itu dia harus tenang. Harus tenang dan dia bisa menguasai lawannya tadi. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan konteksnya kalau misalkan orang-orang yang mungkin sudah SMP, SMA, tapi dari kecil bisa diajarin itu. Wallahu a'lam itu bisa berpengaruh atau tidak. Iya. Saya pengalaman di SMA dulu ya. Di SMA itu kan saya dari sini di Pekalongan SMA-nya. Waktu di SMA itu saya sendirian. Ya, dan saya waktu itu kelas 1 pertama, semester pertama sampai semester kedua, kelas 1 itu saya hampir jarang bicara, Bu. Ya, jarang bicara. Kenapa? Kalau saya bicara, itu semuanya langsung bully saya. Tahu enggak kenapa? Enggak, gara-gara Nyong sama Miazam. Gara-gara Nyong sama Miazam itu jadi buluan. Makanya saya memilih diam waktu itu. Ya, memilih diam. Sampai pernah saya mau dikeroyok sama orang begitu ya. Itu waktu itu saya mendaftarkan diri bukan mendaftarkan ya, ditunjuk jadi pengurus OSIS. Ya, ditunjuk jadi pengurus OSIS di dalam satu kelas itu. Dan ternyata itu membangun kedekatan kita dengan guru. Ya, membangun kedekatan dengan guru sehingga ketika kita dekat dengan guru, anak di situ yang mau bully saya jadi bingung, Bu. Ya, apalagi kita aktif di situ di OSIS dan lain sebagainya itu agak jadi ada itu, Iya. ada apa namanya Backingan. ada backingan itu. Kalau tadi geng motor, nah ini kepala sekolah itu. Jadi ini butuh dibangun seperti itu. Mungkin nanti Pak Azhar sama anaknya nanti diskusi dengan gurunya mungkin dekat itu bisa dibangun begitu. Ya, ada timbal balik. Kalau tidak ada, yang lain silakan. Masih ada waktu 8 menit. Ya, silakan Bu. Pakai tulisan atau pakai mic? Pakai. Iya. Mengembalikan mental anak yang sudah Ini. korban itu doang. Iya, betul. Ini perlu penting sekali, Bu ya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Ustaz, kalau sudah terlanjur anak ini sudah kena mentalnya, ya untuk membangun kembali kan butuh waktu, butuh suasana yang lain ya, tempat yang lain, dan mungkin dia pingin kalau di pondok pesantren pingin pindah pondok dan lain sebagainya. Ini solusinya bagaimana, Ustaz? Silakan. Akan lebih mudah kalau yang kita hadapi anak laki-laki ya Bu ya. Anak laki-laki mungkin lebih bisa diajak untuk berpikir. Sekali lagi bahwa mungkin jawaban-jawaban saya terkesan teoritis gitu ya, dan kayaknya anak ini belum tentu bisa ini. Tapi nggak apa-apa, kita stimulus anak itu. Kita ajarin atau tidak kita ajarin, dia akan bisa pada suatu saat nanti. Tetapi ketika kita mengajarinya, dia akan lebih cepat bisa. Ya, artinya kita membantu dia untuk lebih cepat bertumbuh dan berkembang dalam segala halnya. Ketika misalkan anak kita menjadi korban perundungan, kemudian mental dia sudah down. Kalau dia laki-laki, akan lebih mudah untuk membangkitkan mentalnya, menurut saya. Kenapa? Karena kita akan mudah berkata kepada dia, laki-laki itu adalah orang yang menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Laki-laki itu adalah orang yang menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Jadi kalau misalkan di sekolah kamu, ada orang yang membuli kamu, merundung kamu, nggak harus kamu kemudian merasa down, tidak mau sekolah di situ lagi, hanya karena ada si fulan. Ya, justru harus dihadapi seperti itu. Karena kalau kemudian kita menuruti keinginan anak, dia tidak mau sekolah di sekolah itu karena ada si fulan yang senantiasa membulinya, maka khawatirnya kita mendidik anak supaya terbiasa lari dari masalah. Padahal kita bisa mengkomunikasikan dengan wali murid tadi.
wali murid yang bersangkutan yang membuli siapa, kemudian dengan gurunya, kemudian ada mediasi, ada perdamaian, sehingga kalau misalkan sudah berdamai, sudah saling memaafkan, ya kan, insya Allah mental itu akan baik kembali, pulih kembali. Ya, ini kaitannya dengan mental ya, kaitannya dengan mental kan kajian psikis, kajian psikologi yang mungkin itu ranahnya ada yang lebih expert, tetapi secara sederhana kita tidak bisa meninggalkan sesuatu hanya karena ada masalah di tempat itu. Kita nggak bisa tinggalkan pesantren gara-gara di situ ada masalah, nggak bisa. Mau pindah kemanapun masalah akan selalu ada. Jadi tanamkan kepada anak ini supaya lebih bersabar, menerima semua ujian-ujian yang harus dilalui. Insya Allah ya, masa pendidikan itu kan cuma sebentar. Memang perlunya banyak dialog, dan salah satu yang paling penting dari dialog seperti yang saya sampaikan tadi itu dengarkan saja. Yang sulit adalah kalau misalkan dia tidak mau terbuka. Ya, kalau dia tidak mau terbuka itu sulit. Ya, berarti mungkin kita bukan orang yang nyaman bagi dia. Berarti mungkin kita bukan orang yang dipercaya bagi dia. Nah, ini jadi masalah tersendiri. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang dipercaya oleh anak, dijadikan oleh anak sebagai tempat yang nyaman untuk curhat, sehingga apapun problem yang dimiliki anak itu bisa kita selesaikan bareng, ya kan, kita diskusikan begitu. Ini kalau misalkan anak laki-laki. Kalau anak perempuan mungkin lebih sulit lagi untuk menghadapinya ketika misalkan mereka mentalnya sedang down. Ya, itu betul-betul tidak boleh diganggu, tidak boleh dikasih saran ini itu segala macam ya. Yang paling penting adalah kita membersamainya. Jangan sampai anak ini ya ketika sedang down merasa bahwa orang tuanya tidak berpihak kepada dia. Jadi yang paling penting itu, seorang perempuan itu butuh sosok tempat bersandar. Jadi ketika dia mentalnya jatuh, justru itu tempat terbaik, waktu terbaik kita hadir sebagai tempat bersandar itu. Gak usah ngasih masukan apa-apa. Kalau dia nggak ngomong juga nggak usah dipancing-pancing. Yang penting apa? Oh, orang tua saya ada untuk saya, orang tua saya berpihak kepada saya, orang tua saya tidak menyalahkan saya. Akan jadi masalah yang semakin sulit untuk diatasi kalau anak ini langsung dicecar pertanyaan, langsung dikorek, langsung dicecar pertanyaan, udah gitu langsung dihukumi. Wah, pantes kamu dibully sama temen kamu, orang kamu nggak mau bersosialisasi sama kawan-kawan kamu, makanya jadi orang itu ya jangan diam terus, ngomong, coba ngomong. Nah itu kan anak jadi semakin down seperti itu. Jadi kalau laki-laki ya justru kita kasih tekanan-tekanan seperti itu. Kamu laki-laki, laki-laki itu adalah orang yang menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Masa cuma dibully aja kamu jatuh gitu? Nggak ada orang hebat itu yang tidak pernah dibully. Semua orang hebat itu pasti pernah dibully, pernah dijatuhkan, ya mentalnya ini dan itu segala macam. Itu laki-laki. Kalau anak perempuan, gak usah dikorek-korek. Kalau dia cerita ya kita dengarkan, dan tidak usah dikasih saran apa-apa. Yang penting dia tahu, dia menilai orang tuanya ada untuk dia, orang tuanya tidak menyudutkan dia, tidak menyalahkan dia, dan orang tuanya berpihak kepada dia. Insya Allah ya penyembuhannya itu lebih cepat. Karena tadi kalau kata Ustaz Arif butuh waktu, ya. Waktu tidak mengobati, tapi pengobatan butuh waktu. Kira-kira seperti itu. Allah alam bisawab. Berarti ada komunikasi Ustaz ya? Ada komunikasi Dari pihak sekolah pun sama ya? Iya. Ketika dari pihak sekolah dan ada islah di situ. Ya tadi kalau di ceritanya si Alin itu kan orang tuanya berperan bagaimana anaknya supaya lebih dekat gitu loh dengan si pembuli tadi. Nah itu salah satu untuk membangun mental kembali. Ya oh ternyata enak itu kan, ternyata sudah akrab dan seterusnya. Mungkin satu lagi. Ya, silakan. Mic-nya di yang masih kecil yang dibully. Begini Ustaz, kan di pondok anak saya ada kasus yang laki-laki pembuli. Dan ceritanya ini di grup wali bikin petisi gitu, dikeluarin gitu. Iya. Jadi kita kan baru kelas 1 soalnya pada yang di
sekolah sebelumnya mengiyakan, oh iya anak itu emang bandel, udah berapa kali sekolah di STD gitu. Sedangkan gimana kalau kita bikin petisi aja biar pada dikeluarin, soalnya kan pihak pondok mengasih kesempatan untuk anak itu benar gitu. Entah di grup itu apa dia walinya, dia malah keluar, saya keluar aja dari grup ini gitu. Jadi salah mulai itu yang dibully itu menceritakan kan kisahnya di Grup. di grup wali. Iya. Terus habis itu kita mereka tuh gimana kita bikin petisi supaya setuju untuk dikeluarin anak itu daripada nanti yang baru lagi dibully lagi. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Itu yakin enggak? Saya khawatirnya petisi begitu itu malah justru mendolimi. Kekhawatiran ya, ini kekhawatiran. Bisa jadi Ustaz ya. Karena petisi ini kan memang, jadi gini Bu ya. Jadi harusnya memang harus lewat ke ustadznya dulu. Ya, harus lewat ke ustadznya dulu. Karena begini, karena yang tahu di lapangan itu adalah ustadznya, bukan wali santri. Kalau wali santri itu kadang sudah terbawa perasaan dulu. Ya udah, aku kasihan anak saya babak belur gini ternyata jatuh dari tangga misalkan kan. Iya. Iya. Pernah sampai katanya dikerjain sama kakak kelasnya yang bully itu, tapi tetap aja nggak kapok katanya gitu. Terus sampai Ustaz gimana sih nggak panggil aja orang tuanya supaya anaknya digituin gitu, malah ini ke bagian ibunya, dan kan grup sekolahnya dikasih di offline biar nggak ada komen ya, karena memperlebar masalah itu betul ya. Jadi begitu Ustaz ya kondisinya Ustaz. Komentarnya sedikit aja Ustaz ya, karena waktunya sudah mau habis. Silakan Ustaz. Amin. Pada batas tertentu, jika memang harus dikeluarkan, ya mungkin bisa ditempuh jalan itu. Tetapi saya rasa perlu ada komunikasi terlebih dahulu kepada pelaku, kemudian kepada walinya, kepada ustadznya, sebagaimana kasus yang sudah disampaikan tadi di pertanyaan pertama, penyampaian pertama tadi, itu kan benar-benar komunikatif ya, antara korban, pelaku, pihak sekolah, dan wali masing-masing itu berkumpul bersama. Nah, kalau misalkan memang anak ini butuh penanganan khusus ataupun dia butuh lingkungan yang kira-kira bisa membuat dia jera, bisa membuat dia segan ya untuk tidak melakukan hal-hal pembulian, ya mungkin bisa dilakukan petisi seperti itu. Cuman kalau misalkan itu hanya sekedar emosi, ya sepertinya kurang menjadi solusi. Tetapi kalau berdasarkan ya kan langkah-langkah yang begitu panjang, sudah mediasi, kemudian sudah ada langkah-langkah sebagaimana yang diceritakan tadi, ya ternyata tidak bergeming, ternyata tidak ada tindak lanjut juga dari pihak pesantren. Kalau itu di pesantren, pihak lembaga pendidikan manapun itu, ya bisa kita buat petisi seperti itu. Makanya penting tadi ya disampaikan di awal, adanya pertemuan antara wali dan ustadz pengelola pesantren ataupun guru pengelola pendidikan, lembaga pendidikan. Jadi benar-benar itu semua santri dievaluasi, semua wali juga bisa dievaluasi. Kalau seperti ini kan sulit. Ya, kita mau melakukan petisi takutnya zolim. Tapi kalau misalkan tidak dikasih petisi, tidak ada tindak lanjut, anak ini akan senantiasa terus-menerus melakukan kezolimannya, akan bertambah korban-korban dia. Meskipun dalam hati saya bertanya-tanya, emang anak ini sehebat apa gitu, bisa mengalahkan yang lain gitu kan? Ya, tapi bukan berarti juga harus dikeroyok sama banyak orang gitu. Jadi intinya pada batas tertentu bisa ya kita melakukan petisi itu. Kalau misalkan memang cara-cara kooperatif, persuasif tidak bisa ditempuh lagi, itu opsi terakhir lah. Ya, opsi terakhir, bukan opsi utama. Ya, Allah. Jadi begitu ya. Jadi khawatirnya gini. Jadi anak ini mendolimi anak si A misalkan, buat petisi itu. Nah, petisi ini ternyata lebih banyak yang mendolimi satu orang tadi itu loh. Ya, karena ketika ini sebagai pihak pihak orang tua yang membuli. Tadi kan ada yang senang yang anaknya membuli itu. Bangga anaknya menjadi pembuli itu. Jadi
kadang berangkat orang tua dan anak ini udah semangat ketika mendaftarkan anaknya di pondok pesantren, udah datang semangat supaya anaknya itu jadi soleh-solehah gitu loh. Ya, pingin jadi soleh-solehah, dan dia sudah memasrahkan, sudah semangat ke situ gitu. Tahu-tahu dari pihak sekolah tiba-tiba ada surat edaran kasus gitu kan. Dan kalau dikeluarkan langsung kan juga mau kemana itu kan? Apakah tidak menambah kerugian di generasi kita selanjutnya begitu? Itu jadi pikiran dari pihak sekolahnya begitu juga harusnya begitu. Jadi supaya berimbang Bu ya antara yang dibully dan yang membuli. Tadi kembali ke hadis tadi, unsur akhoka zoliman wa matluman. Yang ditolong itu tidak hanya yang dizolimi tapi juga yang zalim itu, karena bisa menjadi At-tadruna mal muflis. Nah, muflis tadi, muflis itu rugi. Tahu enggak orang yang bangkrut? Nah, itu begitu. Itu yang pertama. Begitu Bu ya untuk kajian di siang hari ini, karena dibatasi dengan waktu. Cukup Ustaz ya. Closing statement Ustaz terakhir. Ya, closing statement intinya kita harus kerjasama untuk mencegah terjadinya perundungan, dan salah satu ilmu yang harus nantiasa kita pelajari adalah bagaimana Rasulullah itu tampil sebagai sosok penyayang kepada umatnya, kepada siapapun ya. Itu yang harus kita pelajari. Jadi kita menjadi orang-orang yang menebarkan rahmat, bukan orang-orang yang menebarkan ancaman bagi siapapun. Kemudian yang mungkin tidak sempat dibahas pada poin yang sebelumnya, ada 7 poin, ada mungkin yang terlewat, kaitannya dengan edukasi kepada peserta didik, kepada anak-anak kita, putra-putri kita, bahwasannya nyawa manusia di dalam fikih Islam itu mahal. Kita harus tanamkan kepada anak-anak bahwa kalaulah kita mukul seseorang, kemudian giginya tanggal, itu kita harus denda. Secara hukum Islam kan, dendanya itu bisa berapa ekor unta itu, ya kan, seperti itu. Jadi kita pelajari betul tentang fikih jinayah supaya lebih bisa menghargai nyawa manusia. Karena kaitannya dengan perundungan secara fisik itu bisa berakibat pada apa? Kematian. Ada yang cacat permanen, ada yang sampai mati, ada yang anggota tubuhnya hilang gara-gara perundungan tadi. Maka penting ditanamkan kepada peserta didik, kepada kita semua, pengelola pendidik juga, jangan asal main fisik. Kenapa? Karena dalam Islam, tubuh manusia, tubuh seorang muslim, nyawa seorang muslim itu sangat mahal harganya ya. Satu nyawa itu harganya 100 ekor unta ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian kajian parenting. Tentunya saya yakin Bapak Ibu hadirin masih menyimpan berbagai macam permasalahan yang mungkin belum sempat untuk terungkap, dan memang kaitan dengan bullying ini mungkin tidak cukup sekali pertemuan, tetapi harus beberapa kali Bu ya. Seandainya kalau kita kasus ini kita bahas 1 hari pun Bu, tidak akan selesai. Saya yakin banyak kasus-kasus yang lain, apalagi hari ini anak-anak sudah terkontaminasi dengan game ya, dengan game yang di situ itu kadang ada orang miso-miso juga, ada orang miso-miso, ada orang, kalau di gitu saya pernah mendengar itu kalau di grup itu ada kata-kata alhamdulillah, kata-kata sabar begitu, itu langsung langsung dibully ya, langsung dibully, langsung disoalin dan lain sebagainya. Itu ada beberapa grup yang memang seperti itu. Demikian kajian di parenting di siang hari ini. Jazakumullah khairan Bapak Ibu hadirin atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Faisal bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dari niatan beberapa hari atau mungkin beberapa bulan untuk bisa hadir di sini. Kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang berhalangan hadir karena sakit, karena uzur yang lain, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, Allah menyembuhkannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka semua. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.